Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak semua. Kali ini jumpa lagi dengan saya Novita Damayanti pada pembelajaran tematik kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di sekitarku, pembelajaran 3. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini adalah pada muatan pelajaran bahasa Indonesia, kita akan mempelajari KD 3.8 menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Kemudian KD 4.8 melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Berikutnya untuk muatan pelajaran IPA, yang pertama KD 3.1 yaitu menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan. Kemudian KD 4.1 menyajikan laporan hasil pengamatan tentang bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati tayangan PowerPoint, kalian dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk bagian tubuh tumbuhan. Kemudian mengamati video dan PowerPoint, kalian mampu menganalisis bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Yang ketiga, dengan diskusi kelompok, kalian mampu menyusun laporan pengamatan tentang bagian tumbuhan dan fungsinya dengan sistematis. Berikutnya, dengan mengamati video dan PowerPoint, kalian dapat mengidentifikasi kata tanya untuk wawancara dengan tepat. Dengan diskusi, kalian dapat mencermati daftar pertanyaan untuk wawancara dengan tepat. Dan dengan diskusi kelompok, kalian mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, kemudian membuat daftar pertanyaan. Nah, anak-anak, tentunya kalian pernah melihat pohon tertiup angin, bukan? Nah, angin yang kencang itu biasanya bisa menumbangkan pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Tetapi, tidak semua pohon itu bisa tumbang. Kenapa? Nah, karena ada akar yang bisa mengokohkan tumbuhan tersebut. Akar itu merupakan salah satu bagian tubuh tumbuhan. Nah, mari kita amati gambar tumbuhan lengkap berikut. Bagian tubuh tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kemudian, fungsi dari bagian tubuh tumbuhan tersebut, yang pertama akar, itu berfungsi untuk mengokohkan tumbuhan, menyerap air dan unsur hara. Kemudian batang berfungsi sebagai penopang tumbuhan. Kemudian ada daun, memiliki fungsi utama sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Proses fotosintesis itu menggunakan bantuan sinar matahari dan zat hijau pada daun yang disebut dengan klorofil. Kemudian bagian lain dari tumbuhan yaitu adalah bunga. Bunga itu berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Alat perkembangbiakan jantan pada tumbuhan disebut benang sari, sedangkan yang betina disebut putik. Berikutnya buah. Buah itu sebagai pelindung biji dan sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Sedangkan biji itu merupakan penghasil tanaman baru. Bagian tubuh tumbuhan berikutnya adalah akar. Struktur akar bisa kalian lihat seperti gambar berikut. Dari tudung akar, ada ujung akar, batang akar, dan rambut akar.
Berdasarkan bentuknya, akar dibedakan menjadi dua, yaitu akar tunggang yang strukturnya memiliki akar pokok, kemudian akar serabut yang seperti rambut. Berdasarkan fungsinya, akar dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah akar gantung, sebagai contoh dimiliki oleh pohon beringin. Kemudian ada akar tunjang yang biasa dimiliki oleh pohon pandan. Kemudian ada akar napas yang biasa dimiliki oleh tumbuhan bakau. Kemudian ada akar pelekat, itu biasa dimiliki tumbuhan sirih. Kemudian berdasarkan tulang daunnya, daun itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah tulang daun menyirip, biasa dimiliki oleh daun mangga, jambu, dan nangka. Kemudian ada tulang daun menjari, dimiliki oleh daun pepaya, singkong, dan jarak. Dan berikutnya ada tulang daun melengkung, biasa dimiliki oleh daun sirih dan genjer. Dan berikutnya ada tulang daun sejajar, itu dimiliki oleh daun padi, jagung, dan tebu. Nah, berikutnya, tanaman di sekitar kalian itu bisa kalian jaga kelestariannya. Nah, untuk tahu cara menjaga kelestariannya, kalian bisa melakukan wawancara terhadap keluarga kalian. Sebelum melakukan wawancara, sekarang cobalah buat daftar pertanyaan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Masihkah kalian ingat apa itu kosakata baku? Kosakata baku itu adalah kata yang penulisannya sudah sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya di sini, baku itu tidak, sedangkan enggak itu tidak baku. Nah, wawancara sendiri itu dapat diartikan sebagai percakapan dua orang atau lebih antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan untuk mendapatkan informasi. Nah, dari pertanyaan tadi, tentunya kalian menggunakan kata tanya. Berikut jenis kata tanya yang bisa kalian gunakan. Yang pertama, apa? Apa itu digunakan untuk menanyakan benda? Berikutnya, siapa digunakan untuk menanyakan orang? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu? Di mana digunakan untuk menanyakan tempat? Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan? Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara? Nah, wawancara tadi kalian bisa susun untuk membuat laporannya dengan susunan laporan hasil wawancara sebagai berikut. Nah, anak-anak, hari ini kalian telah belajar tentang bagaimana bagian tumbuhan dan fungsinya serta membuat daftar pertanyaan. Nah, dengan pembelajaran hari ini, kalian diharapkan senantiasa menjaga tumbuhan dengan baik dan lingkungan tetap terjaga. Nah, jangan lupa untuk selalu merawat tanaman di sekitarmu karena dengan merawat tanamanmu berarti kamu telah menyelamatkan bumimu. Selamat belajar anak-anakku semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.